Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram yang udah penasaran nih apa sih bahaya dari veneer, dari implan gigi. Nah, dokter, di belakang kita sudah ada udah ada. 4 pertanyaan di mana Ya, dokter ya. bisa menjawabnya. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Grilsas _ Pagi dok, izin bertanya, bagaimana membedakan antara komplikasi mekanis, misalkan implan goyah, dan komplikasi infeksi pada implan gigi. Yang kedua ada dari Yopanoplan. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah gigi menghitam itu perlu ditambal apa tidak? Dan untuk pencegahan serta pemeliharaannya bagaimana? Mohon penjelasannya dok. Terus ada dari salsabelnb_. Dok, saya izin bertanya, apa sih penyebab utama dari terjadi infeksi setelah kita pemasangan pada veneer maupun pada implan gigi dok? Dan yang terakhir ada dari razaan.740. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Mau nanya, ini gigi saya berlubang. Kalau makan dan minum yang manis terasa sakit. Apakah gigi berlubang itu boleh dicabut atau ditambal sama gigi baru dok? Mohon penjelasannya dokter. Silakan dijawab dokter. Oke, kita coba jawab dari Grilsas dulu yang pertama ya. Jadi membedakan antara komplikasi mekanis implannya goyang dengan komplikasi infeksi implan. Oke, jadi kalau implan goyang itu tidak harus ada infeksi. Jadi bisa aja goyang aja tanpa infeksi. Nah, kalau infeksi udah pasti bisa menyebabkan implannya goyang seperti itu. Gitu ya bedanya ya. Nah, yang kedua nih kita. Ya. Oke, Yopanoplan jadi gigi menghitam. Nah, kita perlu tahu dulu gigi menghitamnya itu disebabkan oleh apa? Apa karena ada lubangnya atau dia berubah warna karena gigi itu kena trauma jadinya mati sendiri. Oh gitu, jadi kalau gigi menghitam itu karena giginya mati? Iya, jadi menghitamnya tuh bukan hitam solid ya, tapi kayak keabu-abuan gitu. Jadi bukan karies? Bukan, beda lagi ya. Jadi hitam sama ada yang keabu-abuan. Tiba-tiba pokoknya giginya satu berubah warna aja. Jadi kayak biru abu-abu. Nah, itu adalah tanda-tanda gigi yang udah non vital atau mati gitu. Mungkin kena trauma. Jadi pencegahannya, pemeliharaannya kalau gigi yang menghitam kena trauma itu harus di perawatan saluran akar, perawat syaraf. Nah, kalau misalnya yang menghitam karena karies ya perlu penambalan gitu. Oke, yang ketiga ya, salsa. Penyebab utama terjadi infeksi setelah pemasangan veneer maupun implan. Oke, penyebab utamanya adalah penumpukan bakteri di sekitar veneer maupun di sekitar implan gigi. Intinya itu. Ya, jadi gimana caranya cara mencegahnya supaya tidak ada penumpukan bakteri seperti itu. Oke. Ya. Terus yang terakhir dokter apa tuh? Jawabannya. Oke, gigi saya berlubang makan minum manis terasa sakit. Oke, nah kalau misalnya lubang gigi itu sudah terasa sakit saat kita makan dan minum, nah itu kemungkinan sudah ada karies gigi yang sampai mencapai lapisan dentin kita bilangnya ya. Dimana itu harus segera ditambal, kalau tidak itu bisa menjalar ke bagian syaraf dan akhirnya harus perawatan syaraf. Seperti itu. Nah kalau misalnya ngilunya itu cuma sebentar, misalnya kita minum dingin, ngilu sebentar terus hilang, nah itu berarti baru disampai lapisan email, nah itu bisa penambalan juga. Oh oke. Gitu. Nah tapi dokter kalau misalnya nih kita punya karies tapi pengen diimplan, itu bisa nggak sih dok? Nggak perlu ya, nggak perlu repot-repot implan, ditambal aja cukup. Oh, ditambal aja cukup ya. Kalau pakai veneer biar giginya terlihat cantik gitu? Kalau misalnya lubang giginya itu di gigi depan ya, itu masih bisa dipertimbangkan untuk veneer. Tapi yang pasti sih lubang itu harus tambal dulu, baru nanti kita pikir kembali apakah benar-benar perlu veneer atau enggak. Tapi dokter kalau ngomongin soal veneer ya, tadi dokter bilang untuk kecantikan agar terlihat lebih putih. Emang scaling tuh nggak cukup ya dok? Enggak. Kalau scaling itu bisa membersihkan atau membuat warna gigi lebih bright aja karena kita sudah membersihkan lapisan bagian luarnya seperti itu ya, jadi nggak bisa meningkatkan warna gigi lebih cerah. Oke, tapi keuntungan lain selain tadi itu bisa meningkatkan warna gigi menjadi lebih cerah, apa sih keuntungan lain dari veneer dokter? Dan juga implan gigi, boleh ditambahin? Oke, jadi kalau keuntungan veneer itu memang kita bisa merubah bentuk gigi yang mungkin kurang sesuai di hati kita. Kita kan sekarang pengen nih ngeliat senyum-senyum artis Hollywood gitu kan ya, yang pokoknya giginya tuh rapi-rapi gitu susunannya. Nah itu dengan veneer bisa dirubah, warnanya juga bisa disesuaikan. Seperti itu. Kalau implan, dia bisa menggantikan gigi yang hilang tanpa harus ada kayak
membersihkan gigi palsu malam-malam, jadi lebih praktis. Terus tidak terasa ada yang palsu atau asing di dalam mulut seperti itu. Nah, dokter mungkin boleh nih tips untuk pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah nih untuk menjaga finir giginya dan juga implan giginya agar tetap terjaga dan tidak terkena infeksi. Oke, yang pertama kalau bisa mau finir atau mau implan, memang harus mempersiapkan dulu rongga mulut kita. Harus dalam keadaan sehat, tidak ada karang gigi, tidak ada radang gusi, itu harus disembuhin dulu sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah dipasang di implan dan finirnya, kemudian harus dijaga kebersihannya, itu yang tadi aku bilang penyebab utamanya. Di sekitar finir dan implannya harus dijaga, kemudian supaya tidak ada penumpukan bakteri di situ. Pakai sikat gigi khusus nggak, Dok? Dengan sikat gigi khusus, dengan perawatan pembersihan karang gigi dan airflow, scaling. Kalau pasta giginya ada yang khusus atau sebenarnya pasta gigi apa aja bisa? Nah, kalau pasta gigi itu sebenarnya tergantung dengan kondisi gigi-gigi lainnya juga. Sekarang ada pasta gigi yang untuk gigi normal ataupun gigi sensitif. Nah, kamu bisa pilih tuh yang mana lebih cocok dengan kondisi gigi kamu, seperti itu. Oke, nah dokter, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini. Semoga ini juga bermanfaat ya bagi saya tentunya dan juga bagi pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Terima kasih banyak dokter atas paparannya. Sudah hadir di Hidup Sehat juga. Dan pemirsa, demikian sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, setelah ini Anda juga dapat menyaksikan program baru dari TV One, yakni Pagi-Pagi Seru yang akan tayang dari hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.